gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah untuk saat ini dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Rencananya Ibu mau melakukan praktek coaching ya Bu dengan model Tirta sekarang. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, apa yang sudah Ibu siapkan Bu untuk melakukan coaching sekarang? Oh iya, hal yang akan saya lakukan pada saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta ya Pak ya. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utamanya terlebih dahulu. Kemudian, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu, yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Setelah itu, saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga coach saya nanti dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki sendiri. Mungkin begitu Pak. Insyaallah. Baik Ibu, mungkin nanti dalam praktik coaching Ibu dengan coachingnya ya, saya akan mengamati dan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian coaching yang mana mungkin dalam penilaian rubrik ini ada 4 kriteria yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik ya Bu. Ya, nah Pak. Ibu, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam sesi coaching sekarang yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, fokus, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi. Mungkin itu Pak. Oh ya, siap-siap Bu. Nah, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus ya Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, secara spesifik nih, kompetensi mana yang akan fokus Ibu kembangkan dalam sesi coaching sekarang, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oh ya, mungkin dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi pada fase kehadiran penuh mungkin Kak. Yang pertama, karena saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach saya hadapi. Kemudian saya akan fokus dengan lawan bicara saya mengabaikan dulu apa yang ada di sekitar saya mungkin ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching, dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Mungkin itu Bapak. Oh iya ya, siap Bu. Jadi yang akan Ibu kembangkan sekarang presensi ya Bu, kehadiran penuh. Nah kira-kira Ibu dari apa yang Ibu sampaikan barusan, yaitu ingin fokus pada presensi, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching ini? Oh iya, mungkin untuk indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan dari pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach yang dikatakan berhasil apabila melaksanakan coaching. Jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Baiklah Ibu, kalau begitu kira-kira kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan itu kira-kira mau dilakukan kapan Ibu? Oh iya, kebetulan dari 3 hari yang lalu saya sudah
berdialog juga dengan coach saya untuk melaksanakan coaching pada hari ini, Bapak. Oh, begitu Ibu. Siapa tuh kalau begitu setelah nanti mungkin ketika Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu ya Bu. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu harapkan nanti. Ya, baik Bapak, karena pelaksanaan coaching akan dilaksanakan di ruang perpus, silahkan Bapak bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching saya datang ya Pak sebentar. Terima kasih Bapak. Ya. Sama-sama Ibu. Pak, coach saya sudah datang. Baik, Pak Selamat. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Coach. Alhamdulillah sehat. Bagaimana untuk Coach Hilda sendiri kabarnya? Alhamdulillah, ya. Bapak dari tadi tuh, dari kemarin-kemarin, Bapak kan memang sudah bercerita ke saya ya tentang kegelisahan Bapak yang sedang Bapak hadapi saat ini mungkin ya Pak ya. Kira-kira Bapak itu sedang menghadapi suatu permasalahan apa Pak? Oke, terima kasih sebelumnya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk coaching bersama saya ini. Nah, banyak sekali Bu sebetulnya permasalahan, tapi saya untuk sekarang ini fokus kepada kedisiplinan siswa Bu, karena entah kenapa kan namanya jadi SMP sering berganti jam pelajaran. Ketika pelajaran saya sering sekali anak yang tidak disiplin. Saya sudah masuk kelas, ini masih jajan, masih di lapang, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan ya bagi saya, kenapa anak-anak ini sulit sekali diajak disiplinnya gitu Bu, permasalahannya. Oh iya, baik Pak. Semoga dengan pertemuan kita kali ini atau dengan dilaksanakan coaching kali ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diharapkan oleh Bapak ya. Nah, kira-kira nih pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan dari pelaksanaan coaching kali ini? Ya, untuk coaching kali ini saya ingin sekali mencari solusi Bu dari permasalahan yang ingin saya hadapi sekarang, karena secara lama-kelamaan terus saja berdampak buruk kepada anak kalau misalkan untuk sifat ketidakdisiplinan ini dibiarkan begitu saja Bu, sehingga harus solusi yang segera ditindaklanjuti nih untuk anak didik saya begitu Bu. Oh, jadi Bapak ini ingin menciptakan suasana mungkin yang fokus, terus peningkatan kedisiplinan yang lebih tinggi lagi gitu ya untuk murid. Ya, betul. Murid Bapak di sekolah. Ya, mungkin situasi apa yang sedang Bapak hadapi sekarang? Situasinya ya serba kebingungan Bu, apalagi kan ketika menghadapi keberadaan saya di sekolah ini kan baru 5 bulan, sehingga adapun banyak kegiatan yang ingin saya sampaikan itu kan harus berbagai stakeholder yang harus saya hadapi, izin dari kepala sekolah, dari kesiswaan, dan juga guru-guru rekan sejawat, terutama yang senior ya, tidak mudah, sehingga cukup membingungkan ya situasinya, sehingga perlu diobrolkan Bu ya, mudah-mudahan ada solusinya nanti. Kira-kira hal apa gitu Pak yang mempengaruhi hal itu gitu, kan mungkin ada pengaruhnya gitu Pak ya. Kira-kira apa gitu Pak pengaruhnya? Untuk anak-anak ini kedisiplinan kurang memang ada faktor dari guru yang lain juga Bu ya, karena ternyata memang banyak juga guru yang jarang masuk gitu, sehingga seolah-olah ketika saya datang pun mereka menganggap sama kalau saya juga jarang masuk kelas, padahal insya Allah kalau saya selalu disiplin, setiap ada jadwal masuk. Dan juga memang faktor dari bawaan ya, anak-anak ini dari SD-nya katanya memang sering juga kosong, jadi ke SMP ke bawah gitu, belum dewasa anaknya. Iya. Kemudian, nah pada saat ini mungkin situasi apa yang Bapak inginkan? Kemudian apa yang bisa membuat semua itu terwujud mungkin?
Situasinya ya baik. Kalau untuk situasi tentu saja Bu ya, anak-anak yang disiplin masuk kelas dan pembelajaran efektif, efisien, sehingga kalau saya masuk masih di luar itu kan banyak waktu yang terbuang. Ya pembelajaran Ya, pun jadi tidak efisien, banyak tidak nyampe materinya. Saya sudah kemana ini baru datang, sehingga sangat mengganggu ya. Situasi yang ingin saya perbaiki, anak-anak mulai disiplin dan ada perubahan ke arah lebih baik lah, tidak melulu harus ditegur terus anaknya. oh iya. Kalau menurut Bapak nih ya, kalau misalkan saya diberikan skala dari 1 sampai 10, gimana nih posisi Bapak gitu untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tersebut, di angka berapa gitu? Kalau untuk saat ini bisa dikatakan kalau saya pribadi ya, kedisiplinan udah 7 lah gitu Bu ya. Tapi kalau anak-anak aduh baru nilai 5 karena banyak sekali soalnya. Jadi perlu perbaikan, itu seperti itu. Skalanya masih sangat kecil Bu. Oh iya. Terus menurut Bapak tuh ya, kan Bapak tuh mempunyai tujuan dalam permasalahan ini apa? Menurut Bapak itu kekuatannya apa gitu untuk mencapai suatu tujuan tersebut yang Bapak miliki dalam diri Bapak sendiri? Dengan tujuan yang sudah saya inginkan tadi Bu ya, ingin kedisiplinan, tentu saja saya pun sudah punya kekuatan, yaitu dari pendidikan TKP kemarin saya mendapati namanya keyakinan kelas Bu ya. Insya Allah untuk anak-anaknya nanti diberikan pemaparan bagaimana fungsi tujuan dari keyakinan kelas, dan juga sudah menyiapkan hari di mana saya ingin anak-anak sendiri gitu membuat keyakinan kelas, sehingga mereka memiliki tanggung jawab sendiri dari apa yang mereka tulis supaya mereka lakukan. Jadi apa yang mereka tulis harus mereka lakukan, gitu konsepnya. Ya. Kemudian tadi kan sudah kekuatannya Pak ya. Di balik kekuatan pasti ada hambatan atau kelemahannya. Nah, menurut Bapak itu apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih tujuan tersebut? Ya tentu saja Bu ya, seperti saya sampaikan Ibu tadi, hambatan selalu saja ada ya. Tentu karena namanya pendidikan di sekolah itu tidak bisa saya berjalan sendiri Bu ya. Perlu dukungan juga dari atasan juga rekan. Nah, yang menjadi hambatan kadang dari rekan-rekan juga. Kadang kan saya ingin disiplin, semua guru disiplin, tapi yang lain masih belum bisa ya, karena mungkin ada beberapa faktor ya. Saya juga tidak bisa menjudge mereka malas, mereka apapun ya. Yang penting hambatan saya itu perlunya dukungan, dan itu belum saya dapatkan tuh Bu. Mungkin hambatannya itu dari dukungan itu ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk mencari solusi dari hambatan tersebut itu apa Pak kira-kira? Untuk mencari solusi saya sering melakukan praktek stop Bu ya, stop di kelas untuk merenung kembali apa yang menjadi permasalahan sebetulnya, dan sering juga saya melakukan segitiga restitusi untuk melihat bagaimana sih secara personal masalah anak, sehingga sulit sekali untuk dilakukan pendisiplinan ini, sehingga perlu beberapa strategi nanti ya yang bisa diterapkan agar bisa terlaksana tujuan saya ini. Menurut Bapak apakah dengan kriteria tersebut itu bisa berhasil Pak? Insya Allah ya, karena walaupun hanya sedikit perubahannya, tapi yang penting ada perubahan itu Bu. Jangan sampai kita tidak berusaha sama sekali, tidak berikhtiar sama sekali, sehingga mana mungkin ya kalau kita tidak bertindak ada perubahan. Jadi dengan walaupun kriterianya sudah banyak, tapi insya Allah dengan ikhtiar saya bisa melaksanakannya. Iya. Kemudian nanti kan Bapak ada target nih untuk melaksanakan semua itu. Kira-kira target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira Bapak akan melaksanakannya kapan Pak? Ya ini karena saking pentingnya ya kedisiplinan ini, sekiranya besok juga sudah saya mulai untuk sosialisasi pemaparan ya. Nah nanti untuk pembuatan keyakinan kelas saya akan misalkan
mudah-mudahan Senin depan ya, minggu depan bisa saya mulai dengan anak-anak itu Bu targetnya. Oh iya, baik Bapak, saya sangat setuju sekali dengan apa yang akan Bapak laksanakan. Kemudian menurut Bapak, siapakah nih yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen tersebut, kemudian bisa terrealisasi perencanaan-perencanaan yang sudah Bapak rencanakan ini? Kira-kira siapa saja? Ya, tentu saja semua pihak ya yang ada di sekolah. Saya juga ingin menghubungi kepala sekolah, kemudian guru rekan. Tapi untuk menjaga komitmen secara kecil-kecilan istilahnya, saya sudah menghubungi rekan yang sangat dekat agar bisa berkomunikasi dan juga mengingatkan apabila saya lupa gitu dengan komitmen saya, sehingga ada kembali tanggung jawab saya untuk melakukan rencana aksi ini gitu. Wah, sangat luar biasa sekali Bapak. Jadi Bapak itu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah ya? Betul Bu, ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi ya. Apa nih yang dapat disimpulkan dari sesi ini, sesi coaching bersama saya ini gitu Pak? Alhamdulillah untuk sesi coaching ini saya bisa sedikit lega ya kesimpulannya, karena bisa menceritakan yang jadi permasalahan saya, kegunaan saya, dan juga yang sangat penting saya bisa ternyata membuat solusi ya, cari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga nantinya tidak ada kebingungan lagi Bu dari saya sendiri selaku pengajar di sekolah yang saya diamanati di sekolah baru ini Bu. Mungkin itu kesimpulannya. Iya, baik Bapak, sangat luar biasa. Oke, semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya hasilnya untuk diskusi kita hari ini Bapak. Amin Ibu, terima kasih juga sudah bersedia menjadi coaching saya dan mudah-mudahan saya bisa berhasil Bu. Iya, sama-sama Bapak. Mari kita kembali ke ruangan guru Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, kita kembali lagi ya Ibu. Iya Pak. Tadi saya sudah melihat bahwasanya Ibu sudah melakukan coaching dengan coach Ibu. Nah, kira-kira bagaimana hasil yang hasil dari coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Alhamdulillah Pak, sudah selesai ya. Kemudian untuk hasilnya sangat baik Pak. Untuk coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah. Jadi kalau gitu ya Bu, langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan pada awal praobservasi ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada praobservasi Bu? Oh ya, baik Pak. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Pak tadi. Kemudian tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Kemudian saya menata coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching berlangsung. Baik Ibu, memang tadi saya lihat ya Bu, Ibu sudah hadir secara penuh dengan coach Ibu, yaitu Pak Selamat. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach yaitu Pak Selamat, dan sekaligus tadi juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Ibu. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Ibu. Nah Ibu, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu nih ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Mungkin untuk kompetensi coaching saya yang akan saya kembangkan adalah saya akan memberikan
kompetensi dalam pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Mungkin itu, Pak. Oh gitu ya Bu. Nah selanjutnya, apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu tadi, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu? Ya, untuk langkah-langkahnya mungkin yang pertama saya akan merefleksi diri dulu ya Pak, untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ada pada diri saya, kemudian yang harus diperbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar juga public speaking yang baik, dan bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan coaching, praktik coaching, mungkin itu Pak. Jadi nanti Ibu akan mencari referensi dulu ya Bu, untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Juga Ibu juga akan belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Nah Ibu kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana ini? Realisasi secepatnya mungkin Pak ya, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Kemudian mencari referensi dari internet seperti dari Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian saya juga akan mengikuti kegiatan public speaking apabila ada kegiatan tersebut. Kemudian saya juga akan mencari tahu atau menanyakan dari orang yang sudah melaksanakan praktik coaching, mungkin seperti itu Pak. Nah kira-kira nih Bu, Ibu untuk melatih kemampuan yang tadi, mungkin kira-kira Ibu akan melaksanakan praktik coaching lagi nih. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan coaching lagi? Oh iya, insya Allah Pak, apabila ada teman yang ingin di coaching lagi untuk minta tolong ke saya, mungkin saya akan melaksanakannya kembali Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bu, pada praktik coaching yang akan dilakukan Ibu nanti ke depannya, mudah-mudahan semakin lebih baik lagi ya Bu. Ya, amin. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Sama-sama Ibu. Nah, kalau begitu saya mohon izin undur diri ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak, sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.